Apa itu Django? Django merupakan sebuah web framework yang berada di bahasa pemrograman Python. Django 2.2.11 adalah Django versi terbaru yang mensupport Python 3. Django dibuat pada tahun 2003 oleh Adrian Holofati dan Simon Willison, di mana mereka berdua ini merupakan web programmer di kantor surat kabar yang berada di Lawrence Journal World, Kansas, US. Nama Django sendiri diambil dari nama gitaris kebangsaan Belgia Prancis, yaitu Django Reinhardt. Django telah digunakan di berbagai perusahaan besar seperti Pinterest, Instagram, Dropbox, Spotify, National Geographic, Eventbrite, dan Disqus. Alasan Django powerful. Yang pertama, menggunakan bahasa Python, di mana bahasa Python ini mudah dimengerti sehingga Django banyak digandrungi. Yang kedua, bisa melakukan development dengan cepat karena semua fungsi telah dihandle oleh Django, dan Django telah full package, jadi berguna untuk graphic development ketika membuat website yang sangat besar. Yang ketiga, menggunakan arsitektur model view dan controller, di mana model view dan controller adalah komponen atau ide yang memisahkan entitas view, yang artinya presentasi ke user, controller yang mengatur alur data dan request, serta model yang merupakan struktur yang dapat diambil dari database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur dari node database query atau data statik. Pertama, klien meminta request pada controller. Kemudian, pilih view seperti memilih HTML dan semua komponen tambahan seperti CSS dan JavaScript, lalu ditampilkan ke klien. Kedua, saya akan menjelaskan tentang alur database query. Pertama, klien meminta request pada controller apakah data yang kita inginkan ada. Kedua, controller meminta model untuk menyampaikan data request dari user. Lalu, model melakukan transaksi dengan database. Requestnya apakah dia bisa minta data, read, update, delete, dan recruit. Kemudian, model melakukan data respon, merespon hasil request ke controller. Kemudian, controller memilih view untuk menjabarkan modelnya, lalu disampaikan ke display. Di Django MVC dijabarkan menjadi model view dan URL count, yang mana URL count ini merupakan kontrolernya dan template adalah view. Alurnya seperti pertama, klien meminta request yang akan dihandle oleh URL count. URL count akan memilih view. View akan menampilkan template sesuai request. Jika request meminta data pada database, maka view meminta data pada model. Model membuat struktur data sesuai request. Model melakukan transaksi dengan database. Model akan merespon data ke view. View memilih template yang cocok untuk ditampilkan di web page. Django menghandle semua di dalam sebuah app, yaitu URL count, view, model, dan template. Kenapa app? Karena di app kita bisa tambah dan kurangkan ketika kita punya template. Kita bisa memindahkannya di project lain. Django website bisa terdiri dari beberapa app, misalnya blog, about, dan news, di mana masing-masing memiliki app sendiri dan modelnya dapat saling berkaitan satu sama lain.
Yang dibutuhkan untuk belajar Django, pertama kita harus tahu bahasa pemrograman Python. Kedua, pengetahuan OPP di Python. Ketiga, basic HTML, CSS, dan JavaScript. Keempat, Bootstrap. Itulah penjelasan singkat tentang Django di Python. Sekian dan terima kasih.